Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, rangkuman dari kisah sahabat Nabi Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah. Dari kisah sebelumnya, saat pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan menjabat selama 12 tahun, dibagi menjadi 2 periode, yaitu 6 tahun pertama merupakan zaman kejayaan dan 6 tahun terakhir merupakan zaman pemberontak. Sebab-sebab terjadinya pemberontakan. Pada masa-masa awal pemerintahannya, Utsman sukses melanjutkan pemerintahan para pendahulunya, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam. Daerah-daerah yang strategis sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak terus dilindungi dan dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang terencana secara cermat. Kekuasaan wilayah pada saat itu sudah terbentang dari Afrika sampai ke Romawi hingga wilayah Asia, Persia, Turki, Afghanistan, dan Pulau Cyprus. Kelak Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia. Untuk memperlancar ekonomi dalam hal perdagangan, ia melakukan perbaikan fasilitas keberhasilan yang lain pada segi perekonomian, yaitu pelaksanaan Baitul Mal. Utsman hanya melanjutkan dari khalifah sebelumnya Abu Bakar dan Umar. Bidang lain yang juga berkembang pesat adalah sosial budaya dan pendidikan. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan erat kaitannya dengan perluasan wilayah Islam. Perluasan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi dilakukan karena semakin bertambah banyaknya umat muslim yang melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya. Setelah melewati saat-saat yang gemilang, pada 6 tahun terakhir masa kekuasaan Khalifah Utsman menghadapi berbagai pemberontakan dan pembangkangan di dalam negeri yang dilakukan oleh orang-orang yang kecewa terhadap tabiat Khalifah dan beberapa kebijakan pemerintahannya. Tuduhan yang disampaikan terhadap Utsman seperti nepotisme, membebaskan para sahabat kemanapun mereka suka, dan beredar fitnah bahwa Utsman memasukkan sahabat dan kerabat terdekatnya di masa pemerintahannya. Padahal Utsman memasukkan kerabatnya sesuai dengan keahliannya, seperti bidang ekonomi harus sesuai ahlinya, seperti kedokteran harus sesuai dengan ahlinya. Sebab-sebab terjadinya pemberontakan yang berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Utsman dapat diteliti dari beberapa segi. Pertama, bahwa di tengah-tengah masyarakat terdapat sejumlah kelompok yang memeluk Islam tidak dengan sepenuh kesadaran, tetapi melainkan untuk kepentingan tertentu, seperti Abdullah ibnu Saba, orang Yaman yang semula pemeluk agama Yahudi. Mereka ini menyebarkan hasutan terhadap Utsman. Keberhasilan propaganda jahat Abdullah bin Saba membuat jumlah kekuatan pemberontak bertambah banyak. Pada tanggal 17 Juni 656 Masehi, Utsman dibunuh dengan cara ditikam oleh gerombolan pemberontak yang tiba-tiba datang mengepung rumah Khalifah Utsman pada saat ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Pembunuhan yang bermotif politik atas diri Khalifah Utsman membawa dampak yang panjang terhadap sejarah Islam sesudahnya. Setelah bermusyawarah, para sahabat Nabi akhirnya Ali yang menggantikan Utsman bin Affan. Ketika Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah, Abdullah bin Saba masuk ke kalangan para sahabat dari keluarga Utsman bin Affan, Bani Umayyah, untuk memprovokasi dengan membuat berita hoaks seperti Ali menolong Utsman bin Affan supaya cepat meninggal dan digantikan kekuasaannya oleh Ali. Setelah Ali menjadi khalifah, Ali sibuk menyelesaikan pemberontakan di beberapa daerah, sementara Abdullah bin Saba tidak senang jika seperti ini karena takut kalangan dia akan dihabisi. Abdullah bin Saba memprovokasi mendekati ke istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anhu. Dia menyebarkan fitnah bahwa Ali sibuk dengan kekuasaannya dan melupakan kisos para pemberontak. Berita ini sudah menyebar ke beberapa wilayah, dan datanglah beberapa perwakilan kepada Ali menyampaikan tentang kisos para pemberontak Utsman bin Affan, kenapa belum dilaksanakan. Ali pun berkata untuk mengkisos buktinya harus jelas terlebih dahulu baru akan dilaksanakan kisos. Lalu setelah perdebatan para sahabat dan Muawiyah diprovokasi oleh golongan orang-orang yang masuk ke barisan para sahabat. Kalian ini orang-orang mulia, sahabat-sahabat Nabi, mengapa kalian tidak melakukan kisos dan
melakukan pembunuhan Utsman? Dari perdebatan inilah terjadi perang Jamal, perang unta yang dipimpin oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu. Peperangan ini menjadi peperangan saudara di mana mereka pernah menjalankan sholat bersama-sama dan dua-duanya ingin menegakkan keadilan terhadap Utsman. Di peperangan ini bukan untuk menjadi musuh, melainkan sama-sama menegakkan keadilan dan jangan saling melukai satu sama lain. Namun masuknya kelompok Abdullah bin Saba, dia yang mulai melukai sabetan pedang kepada para sahabat, dan terbunuhlah Tolahah, Ibnu Zubair syahid. Tercatat 4.000 sampai 6.000 sahabat syahid saat itu. Maka terjadilah kekacauan saat itu sampai menyebar berita tersebut ke Damaskus, Syria. Sayyidina Ali pun menjelaskan semuanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu mengenai kejadiannya seperti apa. Akhirnya Siti Aisyah memahami bahwa ini ada provokasi, dan semua pun duduk untuk berunding dan mendengarkan semua penjelasan Ali bahwa kita harus menjaga stabilitas ini, lebih baik kuatkan dulu pemerintahan ini, dan Aisyah pun menyetujui perkataan Ali. Namun berita ini tidak sampai ke Sam. Di Sam ini ada Muawiyah, gubernur Sam, keponakannya Utsman. Abdullah bin Saba memprovokasi ke Muawiyah menceritakan bahwa pendukung Utsman dianiaya oleh Ali bin Abi Thalib. Dan dia berkata, karena ini sudah perbuatan yang buruk, maka kami angkatlah khalifah terbaru Muawiyah dan mendeklarasikan Muawiyah di sana. Namun sebenarnya Muawiyah sudah mengirim utusan kepada Ali dengan apa yang terjadi. Namun utusan ini di pertengahan jalan dieksekusi oleh suruhan pemberontak ini dan menyampaikan ke Muawiyah bahwa utusannya dibunuh oleh Ali. Maka Muawiyah pun marah, menyiapkan pasukan. Dan Ali pun mendengar tentang Muawiyah menyiapkan pasukan. Akhirnya Ali pun menyiapkan pasukan yang dikenal dengan Perang Siffin. Di perang ini pun sama seperti peperangan Jamal, tidak boleh ada yang saling menyakiti satu sama lain. Namun di barisan ini masuklah provokator-provokator sebelumnya yang menyebabkan kekacauan. Pasukan Muawiyah sudah terdesak. Setelah itu Ammar bin As informasikan bahwa jika dilanjutkan peperangan kita akan kalah. Maka dari itu terjadilah perundingan untuk melakukan tahkim tombak Al-Quran atau kitabullah untuk diangkat ke atas atau dengan sebutan mushaf. Saat diangkat, Ali bilang, itu siasat karena Ali mengenal sahabat Ammar bin As. Tanya dulu mereka, jika mereka ingin tahkim, mereka harus menyerahkan terlebih dahulu. Kalau sudah menyerah, baru tahkim. Kalau tidak menyerah dulu, maka situasi akan kacau untuk berdiskusi. Ali memerintahkan terus dorong mereka sampai mereka menyerah. Satu golongan menyatakan bahwa Ali gak benar. Jika sudah tahkim itu hukumnya Allah dan tidak boleh dilanjutkan perang. Maka orang-orang tersebut keluar dari barisan Ali yang disebut dengan golongan Khawarij atau golongan yang keluar. Maka muncullah golongan ekstrem terbaru. Golongan ini menyatakan Ali menyimpang dan kafir. Mereka juga memberontak Muawiyah dan menyalahkan Ali dan menyalahkan Muawiyah. Dan kemudian golongan ini mengincar Ammar bin As, Muawiyah, dan Ali bin Thalib. Maka mereka menyiapkan pasukan untuk merencanakan membunuh 3 orang tersebut dengan masing-masing pasukan yang ditunjuk. Maka disiapkanlah pada hari subuh untuk membunuh, namun takdir berkata lain. Ali pergi menjalankan sholat, Muawiyah sedang sakit, Ammar bin As tidak bisa hadir. Maka gagal rencana pembunuhan tersebut. Namun Ali tetap terbunuh oleh golongan Khawarij bernama Ibnu Muljam dengan sabetan pedang di kepala hingga berumuran darah. Setelah Ali meninggal digantikan oleh anaknya bernama Imam Al-Hasan yang hanya memimpin pasukan Islam sampai 6 bulan. Setelah itu Imam Al-Hasan menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah dengan nama dinasti Umayyah.